Shalom teman-teman semuanya. Shalom teman-teman. Kembali lagi di ibadah HW Teens kali ini. Kita sekarang lagi ada di warung beli. Iya, benar sekali. Gimana nih kabarnya teman-teman? Luar biasa. Wah, luar biasa. Udah ketinggalan zaman tuh, salah. Harusnya kabar kalian adalah penuh berkat gitu. Katakan penuh berkat. Penuh berkat. Yes, betul sekali. Amin. Yuk, mari kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan Allah perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus enam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Katakan. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus enam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan. Katakan Yesus Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah 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 perkasa. Puji Tuhan, kita harus percaya bahwa dengan doa itu bisa mengubah segala sesuatu dari yang mustahil jadi tidak mustahil lagi. Kita juga harus percaya bahwa dengan doa dapat menyelamatkan kehidupan kita. Yuk kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih beriman kepada Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian ini. Saat keadaan Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam di
sesuatu saat kenyataan di depan mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan mengalir kemanapun kau mau. Ada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat yang masing-masing Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Walau dalam suasana pandemi ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap pikiran kami Tuhan, setiap telinga kami Tuhan, supaya firman yang Kau sampaikan Tuhan, firman yang disampaikan hamba-Nya Tuhan, dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom guys, apa kabarnya? Fendi percaya kalian di rumah sudah siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun di hari-hari ini ada banyak hal yang buat kita jauh daripada Tuhan. Kelihatannya kayak sulit banget untuk bisa ibadah. Tapi percayalah, ketika kalian punya kerinduan, di situ Tuhan ada. Pada pagi hari ini, Kak Fendi mau sharing tentang satu tema. Yesus mengajar kita berdoa. Apa yang kalian bayangkan? Apa yang kalian dapatkan ketika mendengar Yesus mengajar kita berdoa? Iya, benar sekali. Doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa dengan susunan terlengkap. Kerangka doa.
Pada pagi hari ini kita belajar, pembahasan kita ada di dalam bahan kita di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13. Menurut kalian doa itu apa sih? Mungkin kita seringkali mendengar dari pembicara-pembicara atau dari om-om tante yang berkhotbah di tempat kita beribadah, doa adalah nafas orang-orang benar. Tapi menurut Kak Fendi sendiri doa itu komunikasi. Tapi garis bawahi ini ya guys. Percaya atau tidak, segala sesuatu berjalan dengan komunikasi. Ketika pemain musik dan WL itu mereka memerlukan komunikasi. Ketika bilang seperti ini, menunjuk jari seperti ini, artinya kembali kepada awal pujian. Begini, artinya kembali ke ref. Dan selanjutnya, segala sesuatu memerlukan komunikasi. Begitu juga kita. Kita orang-orang percaya, kita perlu komunikasi. Dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Di mana Yesus mengajarkan kita berdoa. Tidak seperti, maaf kata, agama-agama lain. Kita harus menyebutkan Allah. Kita harus menyebutkan Tuhan. Dan lain segala macamnya. Tuhan mengajarkan kita apa? Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Tuhan nggak pingin kita sebagai orang-orang percaya jauh daripada Tuhan kita. Oleh karenanya Tuhan mengajarkan Bapa kami yang di surga. Artinya apa? Tuhan rindu kita punya komunikasi yang dekat sama Bapa kita, Tuhan kita. Nggak mau dikatakan Tuhan, enggak. Katakan Bapa. Kenapa harus Bapa? Karena antara Bapa dan anak itu punya hubungan yang baik, punya hubungan yang intim. Benar ya? Dikatakan kemudian, di mana kapan Kak kita harus berdoa? Kak Fendi katakan, dimanapun, kapanpun. Tidak ada tempat yang spesifik, tidak ada waktu yang spesifik untuk kalian dapat berdoa. Allah kita maha kuasa, Allah kita ajaib, Allah kita luar biasa. Di saat genting, Tuhan hadir. Di saat kita sedang sedih atau apapun juga, Allah hadir di sana. Hanya kita dengan menyebut Bapa, Bapa, tolong aku. Bapa, ini aku. Ya, dia hadir sekarang ini. Dalam ibadah kita, dia hadir. Tuhan tak terbatas oleh waktu. Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Hanya yang perlu diperhatikan di sini. Kak Fendi perhatikan di dalam ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di ayat sebelumnya, di ayat 5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pak Fendi tadi katakan, dimanapun, kapanpun kalian berdoa, Tuhan hadir. Begitu luar biasanya Tuhan kita, bukan? Tapi bukan berarti kita
sembrono. Kita memamerkan doa kita supaya dilihat orang. Kita berdoa supaya, ingat tadi pertama kali Kak Fendi sharing, doa adalah komunikasi. Doa adalah dikatakan di sini, dikatakan di ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya apa? Ketika kita berdoa, kita punya komunikasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang ingin kita nikmati bersama. Kita mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan juga ingin mendengarkan suara kita. Kerinduan hati kita. Terus bagaimana Kak dengan susunan doa kita? Tadi Kak Fendi bilang, doa Bapa kami adalah doa dengan kerangka yang terbaik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dikatakan di ayat 9, Bapa kami yang di surga. Artinya kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Pertama kita tujukan doa kita itu kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Yang di mana? Yang di surga. Kemudian dikuduskanlah namamu. Artinya ada pengagungan di sana. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita pingin hidup kita yang kita rasakan itu seperti di surga. Kemudian ada permintaan kepada Tuhan. Kerangka kemudian permintaan kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada permintaan di sana. Ada apa lagi Kak? Ada pengampunan, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Apalagi Kak terusnya? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada perlindungan di sana. Begitu luar biasanya kerangka doa dalam doa Bapa kami. Susunan yang lengkap. Pada hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki komunikasi yang intim dan erat dengan Tuhan. Pak Fendi tadi bilang, segala sesuatu berjalan dengan komunikasi. Kita percaya sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan ada hari ini, besok. Di waktu-waktu kita susah, di waktu-waktu kita lemah, di waktu-waktu kita butuh pertolongan, Tuhan ada. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Jadi, maukah kalian berdoa? Maukah kalian berdoa? Doa itu nggak perlu berpanjang-panjang. Firman Tuhan katakan juga, doa nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu bertele-tele. Oleh karena Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Tuhan ngerti maksud kita. Di firman Tuhan, kalau kalian baca di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13, Tuhan ngerti maksudmu sebelum kamu doakan. Tapi Tuhan pengen, Tuhan mau kita mengutarakan dari isi hati kita. Doa itu juga berbicara ketika Tuhan berbicara kepada kita. Doa itu nggak cuma satu arah. Ya Tuhan, aku. Doa itu antara Tuhan dan kita. Ada kedekatan di sana, Bapa.
ada kerinduan Tuhan yang juga nyampe ke kita. Jadi pertanyaan Kak Fendi terakhir, maukah kalian berdoa? Maukah kalian tetap berdoa? Ayat mas pada pagi hari ini ada di dalam 1 Tesalonika ayat 5:17. Kak Fendi bacakan ayat yang simple. Cuma 2 kata. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Dalam sakit, dalam kelemahanmu, dalam kekuatanmu, dalam kebahagiaanmu, tetaplah berdoa. Kak Fendi nggak panjangkan ibadah sharing Kak Fendi pada pagi hari ini, nggak Kak Fendi panjangkan. Yuk kita mau naikkan satu pujian Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kita rindu dekat pada Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Bukan karena aku punya, aku ingin, tidak. Tapi aku juga rindu untuk mendengar suara Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Merendahkan diri di hadapan-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kehendak-Mu jadi atas kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat padamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu berkomunikasi intim denganmu Tuhan. Kami rindu juga Tuhan untuk seperti-Mu Tuhan. Di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada kebenaran. Di dalam doa ada kasih-Mu Tuhan. Di dalam doa ada penyertaan-Mu Tuhan. Dan kiranya itu juga yang kami rindukan Tuhan, untuk kami tetap berdoa. Di dalam segala kondisi, di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap berdoa. Tuhan Yesus, kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan
kami semua. Agar firman itu tetap tinggal dalam kami dan tetap berbuah. Semakin hari semakin besar dan semakin hari semakin kami rindu untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berubah. Dan kiranya kasih karunia, penyertaan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melingkupi kami semua di dalam kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.